Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, masuk, silakan duduk. Baik, Bu. Terima kasih. Apa kabar, Jesslyn? Tidak biasanya kamu mendatangi saya, Jesslyn. Hehehe, iya ya, Bu. Tenang saja, Jesslyn. Tidak perlu malu-malu. Sebenarnya apa yang membuat kamu datang ke ruangan ibu? Iya, Bu. Kedatangan saya ini sebenarnya ingin berkonsultasi dengan Ibu mengenai teman semeja saya, Bu. Oh, baiklah kalau begitu. Karena saya tahu kamu belum pernah melakukan konseling ini, saya akan menjelaskan hal-hal mengenai pelaksanaan konseling ini dengan layanan konsultasi. Baik, Bu. Baik, konseling adalah proses bantuan yang dilakukan konselor atau guru BK kepada klien atau peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Jesslyn tidak perlu khawatir, karena dalam proses konseling ini kerahasiaan akan terjaga. Ibu tidak akan menceritakan masalah kamu ataupun teman kamu kepada orang lain tanpa seizin dari kalian. Di dalam konseling ini juga ibu harap kamu dapat terbuka dalam layanan konsultasi ini agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik, sesuai keputusan yang telah kamu ambil nantinya. Diharapkan proses konseling ini menjadikan kamu sebagai diri yang mandiri, yaitu dapat memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Mengambil keputusan secara positif dan tepat, mengarahkan diri sesuai keputusan yang diambil. Apakah Jesslyn sudah paham? Iya, Bu. Apakah ada sesuatu yang kamu ketahui yang mungkin sebagai penyebab Anda menjadi tidak seperti biasanya di kelas? Ataupun kamu pernah menanyakan langsung kepada Dewi tentang hal tersebut? Saya sih sempat mengira, Bu, kalau Dewi seperti ini karena dia sering menjadi bahan salah-salahan teman lain, Bu. Dan ketika saya tanyakan langsung beberapa hari yang lalu pun ternyata memang betul jawaban dia seperti itu, Bu. Jadi dia capek mendengarkan temannya terus menyalahi dia, padahal dia sendiri tidak pernah berbuat kesalahan terhadap temannya itu, Bu. Apakah itu memang percandaan semata? Iya, Bu. Karena saya pun selalu bermain dengan Dewi dan saya tahu banyak tentang Dewi, Bu. Karena kalau ada sesuatu yang terjadi di antara kita, pasti langsung cerita tentang apa yang terjadi. Nah, makanya saya berani untuk datang kemari karena kita saling memahami dan percaya satu sama lain, Bu. Juga saya khawatir hal tersebut akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-harinya, Bu. Terutama saat di sekolah ini. Begini ya Jesslyn, hal yang terjadi oleh Dewi saat ini bisa terbilang belum sampai ke kasus bullying. Karena dia masih bisa atau berani bertegur sapa dengan teman lainnya. Memang saya sendiri pun khawatir dengan keadaannya jika itu berlanjut terus. Tapi dampak negatifnya mungkin akan menimpa dirinya. Bisa diatasi segera mungkin karena kamu yang dengan sigap berkonsultasi dengan saya. Jadi dampak negatif ini bisa dicegah juga dengan lebih sering kamu mengajak Dewi untuk bermain atau berbaur dengan teman-teman lainnya. Bisa juga kamu membantu menasihati atau berbicara dengan Dewi atau memaafkan tentang apa yang mereka katakan dan tidak mengambil hati atas perlakuan teman-temannya kepada Dewi. Dan kamu harus terus menjadi penyemangat atau terus beri dukungan terhadap Dewi. Nah, ibu sendiri pun akan membantu kalian dari belakang. Ibu akan berbicara kepada teman-teman kalian tentang dampak yang dapat terjadi jika Dewi terus diperlakukan seperti itu. Ya, Bu. Lalu, Bu, bagaimana cara Ibu membantu saya ataupun Dewi berbicara dengan teman-teman lain? Itu berarti kerahasiaan yang Ibu jamin aman tadi menjadi tidak aman atau tidak rahasia lagi, Bu? Oh, tidak seperti itu, Jesslyn. Ibu tidak akan memberitahu kepada teman Jesslyn secara langsung bahwa itu terjadi kepada Dewi. Namun langkah yang akan ibu lakukannya itu memberikan contoh tentang kasus yang pernah terjadi oleh orang lain, yang mungkin dia itu seumuran dengan kita yang
mana dia pernah menjadi korban bullying dari teman-temannya. Dan ibu akan memberitahu apa jalur negatif yang akan terjadi oleh korban tersebut. Ibu akan sampaikan kepada pertemuan selanjutnya di kelas kalian ya. Jadi seperti itu ya, Bu? Iya, Jesslyn. Ibu pun tidak mungkin melarang janji konseling yang sudah ibu bicarakan kepada kamu di awal. Jadi setelah kamu mengetahui hal-hal tersebut, apakah langkah yang kamu lakukan terhadap Dewi sekarang atau ke depannya? Ya, mungkin saya akan mengikuti saran dari Ibu, yaitu pertama kali saya selalu berada dekat Dewi dan memberi semangat dan support terhadap Dewi, juga mengajaknya kembali bermain dan mendekati teman-teman lain, Bu. Nanti saya akan menasihati Dewi juga supaya dia memaafkan semua perkataan-perkataan yang diucapkan kepada dirinya tersebut, juga untuk menanggap bahwa itu semua hanya lelucon anak-anak masa perubahan menjadi dewasa. Baik, itu sudah cukup bagus. Untuk sementara ini, kamu lakukan hal tersebut terlebih dahulu. Kemudian jika memang tidak terdapat perubahan setelah kamu lakukan langkah-langkah tersebut, dan materi yang ibu sampaikan, kamu bisa kembali lagi bertemu dengan ibu untuk membicarakan lagi. Adapun dengan cara tersebut, Dewi bisa berubah dan menerima semua itu. Maka tidak perlu lagi kamu melakukan kegiatan konsultasi ini lagi. Oke Bu, saya paham. Saya akan semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk Dewi Bu, agar dia bisa semangat lagi dalam belajar dan ceria kembali seperti hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bu atas kegiatan ini. Saya jadi merasa lega karena mendapatkan bantuan dari Ibu dalam memecahkan masalah ini. Iya, Jesslyn, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena jika kamu tidak datang kemari, mungkin saya telat mengetahui apa yang sedang dialami oleh Dewi, teman kamu. Baik, Jesslyn, ibu rasa sudah cukup ya pertemuan kita kali ini. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Kalau begitu saya pamit kembali ke kelas ya Bu. Silakan, Jesslyn.